Kita mau bahas lagi Mas yang hangat nih Mas. Masalah konten. Konten yang membuat Yola Yuliana marah. Ya sebuah akun lah. Sampai ke Menpora ya. Sampai akhirnya dibahas juga sama Kemenpora. Nah, Mas, kalau gue lihat sih ini akun, sebetulnya gue biasa, bukan biasa aja ya. Sebetulnya bukan biasa aja loh. Tapi pas gue awal-awal lihat nih akun, gue merasa ini kayak bom waktu deh. Suatu saat pasti akan ada pemain yang marah. Dan ternyata kejadian gitu loh. Gue pertama kali dikasih lihat akun itu, Raf. Bang, dilihat nih bang. Official Pater Proliga isinya begini. Gue sempet ngeliat sekilas. Nggak udah tutup lah, gue bilang nggak ada ininya gitu loh, nggak ada inputnya buat gue gitu loh. Kalau mau ngeliat di pemain itu, ya gue dari 2002 kan di lapangan, udah ngeliat kok Yola di pinggir jalan, di pinggir lapangan secara langsung. Bahkan ketika kita di mana, di Sentul pemain asing Bandung BJB yang 2002, yang kita bilang dalam tanda kutip, ini orang pakai ini apa kagak sih? Oh, Perovic. Perovic kan, ya. Tapi kan kita ngebahas udah gitu loh, karena menurut kita ada hal lain yang lebih positif Iya yang betul. lebih diangkat gitu loh. Betul. Nah, akhirnya kan teman-teman yang kena imbas kan. PLN kemarin sempat bikin Instagram, dia nyebutnya rekan media atau pers segala macam, padahal kita tidak, justru kita tersinggung gitu loh Iya. dengan itu loh, dia bukan pers kok menurutku. Iya bukan Konten pers. kreator. Medianya aja nggak terdaftar di Dewan Pers. Aku coba ngecek ke teman di lapangan. Heeh. Kenal Amiwan, kenal Mas, bilang. Dia punya ID, punya katanya, dia di pinggir lapangan. Gitu. Dapat dari mana ya? Aku coba cross check ke Humas PBSI kan, Mas BW bilang. Mas BW bilang, aku sama Pak Lutfi nggak ngeluarin ID buat dia loh. Wah, dapat dari mana? Aku tanya ke temanku lagi yang di lapangan, iya Mas, dia punya ID. Apa mungkin dari klub? Terus temanku yang di lapangan itu bilang, kalau dari klub yang ngeluarin Mas BW, Mas Lutfi juga, Mas bilang. Loh, dapat dari mana orang ini? Bisa di lapangan, bisa dapat akses enak, segala macam kan, gitu loh. Udah tuh, terus ulat. Temanku bilang, mungkin dia ngobrol kali sama Mirwan mungkin ya. Mirwan ini baru 2 tahun aktif di volley, dan baru tahun ini dapat ID liputan gitu loh. Nah nggak tahu dapat dari mana ya nggak apa. Bahkan temanku cuma bilang, gila Mas, ini orang dapatnya gede kali ya. Berapa aku tanya kira-kira? Gua nggak tahu sih Mas, cuman kalau dari lihat kameranya canggih-canggih, lebih canggih dari punya gua kata dia. Waduh, segala macam. Akhirnya ada kemarin pas kebetulan gue di Garut, sempat ngobrol sama temen gue juga kerja di Garut. Nggak ngobrol langsung sih, lewat WA. Kebetulan gue lagi di Garut, dianya lagi masih di Jakarta. Dia nanya, Mas kenal Amirwan? Gue bilang gue nggak kenal, gue belum pernah lihat orangnya kayak gimana di lapangan gitu. Iya. Kenapa? Punya gak? Gue minta identitas dia dong, gini. Buat apaan? Gue mau kejar pajaknya. Ya. Hah? Emang kenapa? Dia pasti dapetnya gede nih Mas dengan akun ini segala macam. Gue pengen kejar pajaknya. Tapi kan akhirnya ditutup kan? Iya. Gue dikasih linknya sama BW, dia udah minta maaf gitu-gitu segala macam. Pas gue klik, udah nggak bisa. Ternyata akunnya ditutup. Nah yang jadi pertanyaan adalah, apakah cukup hanya dengan permintaan maaf itu? Kedepannya gimana untuk menghadapi kasus-kasus seperti Nah ini? itu dia makanya. Gitu loh. Sejauh ini sih sebetulnya konten kreator volley mah aman-aman aja sih. Kayak misalnya Livko aman kontennya. Terus ada I Love Volleyball Channel aman-aman aja gitu loh. Ini cuma Amirwan sih yang emang dari awal gue udah berbeda, perspektifnya berbeda. Iya betul. Karena kan kalau menurut gua, kenapa sih yang harus diangkat masalah dada, Nah, paha, bokong segala macam? Ada hal lain yang bisa diangkat kok dari Iya, pemain-pemain yang lebih volley itu. positif. Lebih positif. Contohnya karir dia, gimana dia bisa berkarir sampai saat ini. Betul. Terus di mana ketika dia berkarir juga harus berkarir juga di pendidikan seperti Wilda yang akhirnya dapat S-gelar S2 segala macam. Hal-hal itu kan bisa diangkat, bukan hanya sekedar Dan itu foto video. banyak yang nge-view loh. Iya makanya. Kayak gitu loh. Kayak gue waktu bikin artikel soal Wilda yang apa namanya punya kegiatan amal gitu. Kegiatan amal di mana tuh gue lupa. Gue yang Banyak nulis, kan? gue yang lupa. Ya kan? Banyak yang baca kan? Iya, yang baca banyak. Banyak yang melihat gitu. Dan temen gue ini ya, sumber gue ini juga ngomong,
Mas gue punya foto-foto dan video kayak Almirwan, tapi gue sendiri buat ngupload pun risih kata dia. Bahkan kata dia untuk mengupload foto-foto ya nggak sevulgar gitu ya, dia masih minta izin sama pemainnya. Gue boleh gak upload foto lu kayak begini di IG gue atau segala Ini macam? si Almirwan. Bukan, temen gue yang lain, yang sumber lain. gue ngomong, jangan mas, dia minta persetujuan Oh, dulu iya. sebelum. Nah sementara kan Almirwan ini ngomong ke temen gue ini bilang, ini untuk karya jurnalistik yang mana? Iya. Aku bilang ke temen gue itu, sekelas Playboy populer ketika dia menampilkan foto vulgar itu, kan dia foto si modelnya ini, kan itu udah ada kesepakatan. Betul. Kalau ini kan kagak, dia ambil di pinggir lapangan, fokusnya kemana segala macem, upload, Betul. kan ujung-ujungnya duit. Dan intinya adalah akhirnya kejadian. Nah, ini jadi pembelajaran bagi Ya konten kreator volley kreator lain. Kalau jurnalis sih udah kita ibaratnya kita udah diregulasi ya. Nah, aku ada satu pengalaman lagi nih, YouTuber ya, konten kreator juga kan kalau kasusnya Rifan Nurmuki. Yang? Jadi ketika pertama kali, kalau nggak salah Rifan waktu itu pertama kali main di Jepang. Oh iya. Si konten kreator ini di beranda pun masuk, bilang Rifan Nurmuki cedera. Wah, Rifan cedera gini. Aku WA Rifan kan, aku WA Wibi. Kata Wibi, enggak mas, enggak cedera. Rifan jawab waktu itu, bahkan masih sering komunikasi sama aku waktu itu. Enggak mas, nah ini kamu dibilang cedera, kamu habis pertandingan kamu diterapis begini segala macam. Rifan ngomong, enggak mas, ini memang emang di Jepang memang begini, setiap gue bertanding, gue dapat terapi seperti itu, dan itu nggak hanya gue, semua pemain. Gue bikin beritanya kan, Rifan tidak cedera gini. Jadi yang YouTube itu salah bikin beritanya, gue kasih linknya ke Wibi. Wibi pun marah, akhirnya Wibi negor si YouTuber ini. Minta di take down videonya karena lu bikin berita salah. Dan lucunya si YouTuber ini ngirim surat ke liputan6.com. Minta berita yang gue bikin tentang bahwa Rifan gak cedera itu juga di take down. Lah, Ditolak sama gue, sama Red Pill gue juga ditolak. kok bisa-bisanya deh Bisa gue kata Red Pill belum. YouTuber ngatur pemberitaan pers. Red Pill bilang, nggak, Bogi nggak salah. Justru kok Bogi konfirmasi bahwa berita Rifan itu salah. Yang di YouTube itu. Intinya gue cuman sedikit kasih ilmu jurnalistik aja kalau mungkin mau jadi wartawan atau mungkin mau jadi konten kreator. Kalau ada kabar konfirmasi, ya kan? Satu harus konfirmasi. Dua, kalaupun nggak dapat konfirmasi ya tulis aja di teksnya, di naskahnya atau di narasinya kabarnya, ya kan? Udah gitu aja cukup sebetulnya. Kabarnya udah gitu aja kan. Kalau mungkin yang diberitain itu baca atau nonton terus ada kata-kata kabarnya, dia kan ngejawabnya juga enak kan. Enggak kok mas gitu. Jangan hanya untuk bisa dapat penonton banyak, subscriber banyak, ini justru mengorbankan si atletnya sendiri. Kan terakhir tuh dapat berita dari teman, Yolanda Beta berkhianat agar Megawati apa-apa. Hah? Aku klik beritanya, ini berita sama apaan sih begini judulnya cuma hanya untuk memancing kita buat ngeklik. Aduh. Padahal isinya nggak benar sama sekali. Sampai akhirnya ada di kolom komentarnya itu BJB mempertanyakan, lu berita ini gimana, gini dapat dari mana, ini tolong ini. Dia nggak ngejawab YouTuber itu, gitu loh. Marilah bikin berita atau content creator yang cerdas gitu aja lah. Oke lah kalau gitu. Nggak asal bikin hanya demi page view, hanya demi ini, tapi juga ya kasihan lah pemain-pemain ini yang jadi korban kan. Betul. Bikinlah yang cerdas gitu loh. Oke lah kalau gitu. Sip. Udah berapa menit Pak Produser? 34 menit. Udah dulu deh Mas ya. Kita udah capek juga. Gue udah capek. Kalau lu gua nggak tahu. Jajan lu belum capek. Capek banget gue balik Garut. Udah capek. Udah malam juga. Ini udah jam berapa? 8:30. Gue juga mau nonton VNL. Brazil lawan Thailand. Walaupun Lagi berlangsung ya? Iya. Lagi yang main. feeling gue bakal ada pembantaian sih. Thailand lagi parah banget. Tapi ya udah intinya terus saksikan konten kita dan jangan lupa untuk beri saran juga. Iya, beri saran dan klik like dan subscribe di akun Sportase Official. Oke? See you on Bincang Volley at Sportase episode berikutnya. Shoo!
Guys, jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Volley at Sportase. Dan jangan lupa, Sportase bukan cuma ada Bincang Volley, ada 2 produk lainnya Mas. Bincang Bulu. Ada Bincang Bulu sama Bincang Bola. Bincang Bola itu sama Wila dan Picing. Lalu Bincang Bulu sama Dimas dan Raya. Sedangkan Bincang Volley sama gua, Danes dan Bogi. Pokoknya saksikan semuanya produk-produk dari Sportase Official. Oke, jangan lupa.